Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ibu harap kalian tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 7, yaitu pada bab 7, garis dan sudut. Kita akan membahas mengenal garis dan sudut bersama Bu Umi. Tetap di sini ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya anak-anak. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pandu dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu ada 3.10, menganalisis hubungan antara sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Dan KD 4.10 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menentukan sudut, jenis sudut, hubungan serta hubungan antara sudut. Yang kedua yaitu menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis dan sudut. Langsung saja kita belajar bersama ya anak-anak. Yang pertama yaitu mengenal garis dan sudut. Kita bahas garis dulu ya. Apa itu garis? Garis adalah himpunan titik-titik yang saling bersebelahan dan memanjang ke dua arah. Coba diperhatikan di sini ya. Sebelum adanya garis, di sini itu ada banyak titik yang saling bersebelahan dan memanjang ya, kedua arah. Di sini ada titik A dan titik B ya. Dan ini dinamakan garis K atau bisa juga dengan garis AB. Garis dapat dinamai dengan satu huruf kecil, contohnya di sini yaitu K ya. Kemudian di sini garis ini dinamakan dengan garis AB atau bisa kita tuliskan menjadi AB dengan garis atasnya seperti ini atau garis K. Jenis-jenis garis. Yang pertama ada garis lurus. Nah, di sini ada titik A dan B yang dilalui oleh garis. Ini dinamakan garis lurus. Yang kedua yaitu ada sinar garis. Nah, sinar garis di sini hanya mempunyai satu sinar yaitu di sini ya. Nih, satunya tumpul. Dan yang ketiga yaitu ruas garis. Ruas garis di sini tidak mempunyai arah. Kedudukan dua garis. Yang pertama yaitu sejajar. Sejajar dilambangkan dengan garis miring dua seperti ini ya anak-anak ya. Jika kedua garis mempunyai arah dan kemiringan yang sama, maka dinamakan kedua garis tersebut saling sejajar. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada bidang A, ada garis F dan garis E. Garis F dan garis E ini arahnya sama ya, dan jaraknya pun sama, maka kedua garis ini merupakan garis yang sejajar. Yang kedua yaitu berhimpit. Jika kedua garis melalui titik yang sama, coba diperhatikan. Ada dua garis di sini, garis I dan garis J, garis I yang berwarna merah dan garis J yang berwarna biru ya. Nah, di sini kedua garis ini saling berhimpit ya. Ini yang dinamakan dengan berhimpit. Yang ketiga yaitu berpotongan, dilambangkan dengan tanda X. Jika kedua garis mempunyai tepat satu titik persekutuan, maka kedua garis tersebut saling berpotongan. Coba diperhatikan. Di sini ada garis M dan garis N. Kedua garis ini saling bersekutuan di satu titik, yaitu titik yang tengah ini. Ya, maka garis M dan garis N ini saling berpotongan. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas sudut. Apa sih itu sudut? Sudut adalah suatu besaran yang dibentuk oleh dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Coba diperhatikan. Nah,
dua sinar garis ya. Di sini ada sinar garis A dan sinar garis B. Sinar garis A dan sinar garis B memiliki titik pangkal yang sama, yaitu di titik O. Nah, maka ini sinar garis A dan garis B bisa membentuk sebuah sudut. Sudut diberi nama dengan 3 huruf atau cukup 1 huruf kapital. Sudut dinotasikan dengan lambang seperti ini ya. Ini bukan kurang dari ya, beda. Kalau kurang dari lambangnya kurang miring ya, nggak seperti ini. Nah, gambar di samping dinamakan sudut AOB. Sudut AOB ya, berpusat di sini. Dituliskan sebagai sudut AOB atau bisa dinamai dengan sudut O. Ukuran sudut. Besar sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat. Tanda atau lambang derajatnya seperti ini ya. Menit, tanda petik 1 dilambangkan dengan petik 1, dan detik, tanda petik 2. Contohnya di sini 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 jam berapa detik? Pinter. Kemudian bila 1 jam berapa derajat? Ya, pinter sekali. Nah, alat untuk menggambar dan mengukur sudut dalam satuan derajat adalah busur. Pernah punya busur ya, atau lihat ataupun mempunyainya ya. Di SD kalian sudah pernah mengenal itu. Nah, untuk menggambar ataupun mengukur sebuah sudut kalian bisa menggunakan busur derajat. Jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Diperhatikan. Nah, 90 derajat itu kan lurus ya di sini. Jadi meskipun sudutnya sampai sini itu juga namanya sudut lancip. Sekiranya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua yaitu sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, seperti gambar ini. Harus 90 derajat, itu khusus untuk yang siku-siku. Yang ketiga yaitu sudut tumpul, sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Gambarnya seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu sudut lurus, sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, sebuah garis itu bisa membentuk sudut, yaitu sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Dan yang terakhir yaitu sudut refleks, sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, sekarang coba diperhatikan gambar yang ketiga ini. Bila di sini dinamakan sudut tumpul, maka selebihnya dari sudut tumpul ini, misal dari sini ke sini, ini dinamakan sudut refleks. Karena apa? Lebih dari 180 derajat, ya. Selanjutnya, keterkaitan dua sudut pusat. Yang pertama ada sudut berpelurus atau bisa dikatakan sebagai suplemen. Sudut berpelurus ya, dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah besar kedua sudut sama dengan 180 derajat. Nah, contohnya seperti ini. Ada dua sudut X dan sudut Y. Bila dijumlah kedua sudut ini, maka sama dengan 180 derajat. 180 derajat tadi sudut lurus ya, maka di sini dinamakan dengan sudut berpelurus. Yang kedua, sudut berpenyiku atau komplement. Dua sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah besar kedua sudut sama dengan 90 derajat. 90 derajat tadi apa? Sudut siku. Maka bila ada dua sudut, jika dijumlah itu besarnya 90 derajat, maka kedua sudut tersebut saling berpenyiku. Yang ketiga yaitu sudut bertolak belakang. Dua sudut yang menghadap ke arah berlawanan. Sekarang diperhatikan gambar yang ketiga. Nah, di sini ada sudut 1, 2, 3, dan 4. Sudut 1 saling bertolak belakang dengan sudut 3 ya, karena arahnya berlawanan. Satunya menghadap ke atas, satunya menghadap ke bawah. Begitu juga dengan sudut 2 dan sudut 4 ya.
Sudut 2 menghadap kanan dan sudut 4 menghadap kiri. Maka sudut 2 dan sudut 4 ini saling bertolak belakang. Selanjutnya, keterkaitan antara garis dan sudut. Dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis atau garis transversal, ya. Dua garis A dan B dipotong oleh sebuah garis yaitu garis C. Maka yang pertama di sini ada sudut sehadap. Apa itu sudut sehadap? Sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong. Contoh, sudut A1 dengan sudut B5. A1 di sini, B5-nya di sini ya. Jadi kedua sudut ini menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong. Garis potongnya yang C ya. Dan yang kedua, sudut dalam berseberangan. Apa itu? Sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Contoh, ada sudut A4 di sebelah sini dengan sudut B5 sebelah sini ya. Dia kedua sudut ini dinamakan sudut dalam berseberangan. Selain sudut A4 dan B5, mana lagi? Ya, ada sudut A2 dan sudut B6, kebalikannya. Yang ketiga yaitu sudut luar berseberangan. Ini ketiga ya, maaf Ibu salah ketik. Sudut yang terletak di luar dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Contoh, ada sudut A1 dengan sudut B8. A1 di sini dan B8 di sini, ya. Ini dinamakan sudut luar berseberangan. Selain itu, ada mana lagi? Ya, ada A3 dan B7. Pintar. Selanjutnya, yang keempat yaitu sudut dalam sepihak. Sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Contoh, sudut A4 ya. A4 di sini dengan B6. B6 di mana? Ya, di sini. Nah, ini dinamakan sudut dalam sepihak. Selain A4 dan B6, ada A2 dan B5. Itu dinamakan dengan sudut dalam sepihak. Dan yang terakhir yaitu sudut luar sepihak, yaitu sudut yang terletak di luar dua garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Contoh, ada sudut A1 dengan sudut B7 ya. Ini dinamakan luar sepihak. Selain sudut A1 dan B7, yang mana lagi? Ya, ada A3 dan B8. Pinter sekali. Contoh yang pertama, jika besar sudut ABF sama dengan 30 derajat, tentukan yang pertama yaitu nilai dari X, yang kedua nilai dari Y, dan yang ketiga yaitu besar sudut AFE ya. Di sini sudah ada gambar seperti ini, yang ditanya ada 3 ya, kita selesaikan bersama. Yang pertama, nilai dari X ya. Di sini ada X plus 8 derajat. Kita akan mencari nilai dari X. Sudut AFB tadi sudah diketahui ya, sama dengan 30 derajat. AFB di mana? AFB di sini ini adalah 30 derajat. Karena ini 30 derajat, maka sudut EFD juga 30 derajat karena dia saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Maka di sini Ibu tulis sudut EFD sama dengan 30 derajat ya. EFD di sini itu ada X plus 8. Ibu substitusikan di sini. Nah, seperti ini. Kita akan mencari nilai dari X ya. Kita pindah ruas, yang 8 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi minus. Kenapa? Karena dia di ruas kiri positif, maka bila dipindah ke ruas kanan akan menjadi negatif. X derajat sama dengan 30 derajat dikurangi 8 derajat. Berapa hasil dari X? Pintar sekali. X adalah 22 derajat ya. Jadi nilai X adalah 22 derajat. Selanjutnya yang B, nilai dari Y. Sekarang diperhatikan sudut AFC. AFC yang mana? AFC ya, ini adalah sudut berpenyiku yang mana besarnya 90 derajat ya.
sudut BFC yang mana? BFC ini ada 5Y derajat ya. Karena yang ditanya adalah Y-nya, berapa nilai Y, maka di sini Ibu pakai BFC tadi, BFC sama dengan 90 derajat dikurangi sudut AFB ya. Karena di sini jika sudut AFB ditambah sudut BFC ini jika dijumlah maka hasilnya 90 derajat ya. Ini hanya tinggal pindah ruas. Kemudian Ibu substitusikan ya, seperti ini. Maka sudut BFC sama dengan 60 derajat. Nah, yang dicari bukan BFC tapi nilai dari Y. Kita tulis kembali, sudut BFC sama dengan 5Y. BFC-nya tadi 60 ya. Kita cari nilai Y, 5-nya di sini pindah ruas ke kiri, 5 di sini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Jadi Y sama dengan 60 dibagi 5. Berapakah nilai dari Y? Pintar sekali, Y sama dengan 12 derajat. Dan yang ketiga, kita akan mencari besar sudut AFE. Sudut AFE itu yang mana sih? AFE ya di sini. Kenapa di sini Ibu tulis 180? Karena Ibu jumlahkan dengan, bila AFE dijumlahkan dengan ini, maka kan dia menjadi sudut berpelurus ya, 180. Maka untuk mencari AFE sama dengan 180 secara keseluruhan ini dikurangi yang ini ya, EFD. EFD-nya tadi sudah diketahui berapa? Mana EFD? Nah, ini 30 derajat ya, kita substitusikan di sini. Maka besar sudut AFE adalah 150 derajat. Jadi untuk contoh yang pertama, nilai dari X-nya adalah 22 derajat, nilai dari Y-nya adalah 12 derajat, dan besar sudut AFE-nya adalah 150 derajat. Bisa dipahami ya anak-anak? Bila ada yang kurang jelas, bisa tanya ke guru kalian masing-masing atau bisa komentar di kolom komentar bawah ya. Contoh yang kedua, tentukan besar sudut alfa, beta, dan theta. Saya ulangi, tentukan besar sudut alfa, beta, dan theta. Tahu ya cara membacanya ya. Nah, pada gambar di samping, silakan diperhatikan gambarnya. Gambarnya ada seperti ini. Oke, kita selesaikan bersama. Oke, sekarang pasangan sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama ya. Maka di sini beta sama dengan 42 derajat. Beta di sini ya, sedangkan sudut yang bertolak belakang dengan beta besarnya 42 derajat, maka beta juga besarnya 42 derajat. Pasangan sudut dalam berseberangan besarnya juga sama. Alfa di sini adalah 68 derajat. Dari mana? Nah, sudut alfa ini sudut dalam berseberangan dengan sudut ini ya. Karena di sini besarnya 68 derajat, maka sudut alfa ikut juga besarnya adalah 68 derajat. Imbas dari sudut dalam berseberangan. Jumlah besar sudut yang membentuk garis lurus adalah 180. Diingat ya, tadi garis lurus itu besar sudutnya adalah 180. Maka ya, coba di sini diperhatikan, alfa ditambah 42 derajat ditambah theta itu sama dengan 180 karena ketiga sudut ini saling berpelurus. Maka jika dijumlah sama dengan 180. Kita substitusikan, alfanya tadi sudah diketahui 68 derajat. Ya. Oke, kita hitung 68 ditambah 42 adalah 110. Tetanya turun sama dengan 180. Kita akan mencari theta ya. Untuk mencari theta, maka 110 ini harus dipindah ruas ke ruas kanan. Dia akan menjadi pengurangan ya. Maka theta sama dengan 180 dikurangi 110. Berapakah hasilnya dari theta? Ya, pintar sekali. Theta sama dengan 70 derajat. Apakah sudah dijawab semuanya?
Alfanya ada 68 derajat, beta ada 42 derajat, dan tetanya 70 derajat ya. Jadi alfa sama dengan 68 derajat, beta sama dengan 42 derajat, dan teta sama dengan 70 derajat. Bisa dipahami ya anak-anak yang hebat? Tetap semangat ya. Nah, setelah kita belajar bersama, kita juga setelah membahas contoh soal ya. Di sana ada 2 contoh soal. Sekarang waktunya kalian latihan soal. Ibu punya latihan soal. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada gambar bangun ruang sisi datar. Ada pernyataan yang pertama, ada garis AB. Simbolnya apa tadi? Yang seperti ini ya, sejajar. Garis AB sejajar dengan GH. Pernyataan yang kedua, garis CD bersilangan dengan GC. Pernyataan yang ketiga, garis AE bersilangan dengan FG. Dan pernyataan yang keempat, garis BC berpotongan dengan BF. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa saja? Ya, itu soal yang pertama. Soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini ya, ada gambar seperti ini. Sama seperti contoh soal tadi ya. Nilai X adalah, nah silakan dihitung dengan benar. Jangan kemana-mana, Ibu masih punya latihan soal yang ketiga. Ada sudut P dan sudut Q adalah 2 buah sudut pusat, sudut yang saling berpelurus ya. PQ ini saling berpelurus. Ingat berpelurus tadi? Besar sudutnya berapa? Ya, 180 derajat. Jika besar sudut P sama dengan 7X plus 8 derajat dan sudut P sama dengan 5X plus 4 derajat, maka besar sudut P adalah... Nah, ketiga soal ini silakan dikerjakan dengan baik. Jangan lupa hasilnya dikirim ke Teams di kelas kalian masing-masing atau bisa melalui link yang sudah di-share oleh wali kelas di grup WhatsApp kalian masing-masing ya. Tetap semangat anak-anak. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan di materi berikutnya. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.